Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang pemuda tampan yang menjadi TKW di Saudi Arabia. Kepalanya menjadi babi saat melakukan ibadah umroh. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Di bawah langit yang cerah, di antara ribuan umat manusia yang bersujud dan berdoa, Rudi berdiri di depan Ka'bah dengan tubuh yang gemetar. Udara yang semestinya penuh kedamaian kini terasa seperti bara yang membakar kulitnya. Ka'bah, simbol paling suci yang ia dambakan sepanjang hidupnya, kini tak lebih dari sebuah cermin yang memantulkan dosa-dosa yang ia sembunyikan. Rudi tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur, dari keluarga yang sederhana dan taat beragama. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkannya tentang pentingnya hidup jujur, bekerja keras, dan berbakti kepada Tuhan. Tapi kehidupan di desa begitu keras, dan seiring berjalannya waktu, keluarga Rudi semakin kesulitan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ketika tawaran untuk bekerja di Timur Tengah datang, Rudi tidak berpikir dua kali. Ia akan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi, meskipun ia adalah seorang pemuda. Bagi Rudi, ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Namun, kehidupan di negeri asing jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Majikannya, seorang pedagang kaya, memperlakukannya seperti budak. Bukan hanya tugas-tugas rumah tangga yang berat, tetapi juga pelecehan verbal dan fisik yang sering ia alami. Rudi merasa terperangkap, terisolasi dalam dunia yang tak ia pahami. Dia tidak punya teman, tidak punya siapapun yang bisa diajak bicara, dan semakin hari, ia merasa semakin tenggelam dalam kesepian. Aku harus bertahan, gumamnya kepada dirinya sendiri setiap malam saat ia terbaring di kamar sempitnya. Setiap hari ia memandang keluar jendela, memikirkan keluarganya di Indonesia, berharap bahwa penderitaannya akan terbayar dengan kebahagiaan mereka. Namun, cobaan terbesar Rudi datang bukan dari majikannya, tetapi dari dirinya sendiri. Suatu malam, ketika majikannya sedang pergi, ia menemukan uang dalam jumlah besar di lemari yang tidak terkunci. Godaan untuk mengambilnya begitu kuat. Mungkin ini adalah cara Tuhan memberiku kesempatan, pikirnya. Rudi tahu bahwa jika ia mengambil uang itu, ia bisa melarikan diri, pulang ke Indonesia, dan hidup tanpa harus takut lagi. Dia bergumul dengan pikiran itu sepanjang malam. Tetapi pada akhirnya, keserakahan mengambil alih. Rudi mengambil uang itu dan menyembunyikannya di bawah kasur. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Bukan karena ia menjadi kaya atau bahagia, tetapi karena rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya. Bagaimana bisa aku melakukan ini? Tanyanya pada dirinya sendiri setiap kali ia melihat bayangannya di cermin. Ia tahu bahwa mencuri adalah dosa besar, tetapi ia meyakinkan dirinya bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, dosa itu bukanlah akhir dari segalanya. Rudi mulai terlibat dalam hal-hal yang lebih buruk. Temannya yang bekerja sebagai TKW di rumah tetangga, memperkenalkannya pada dunia gelap narkoba dan prostitusi. Awalnya, Rudi menolak, tetapi lambat laun ia terseret semakin dalam. Hidup di sini keras, Rudi, kata temannya suatu malam. Kita harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Rudi tahu bahwa hidupnya semakin jauh dari jalan yang diajarkan ibunya. Namun, setiap kali ia mencoba melarikan diri, dunia itu menelannya semakin dalam. Setelah bertahun-tahun bekerja di Arab Saudi, Rudi memutuskan untuk melakukan ibadah umroh. Ia berharap bahwa di depan Ka'bah, ia bisa menemukan penebusan, memohon ampun atas dosa-dosanya, dan memulai hidup baru. Dengan sisa uang yang ia kumpulkan, Rudi membeli paket umroh dan berangkat ke Mekah. Ketika ia pertama kali tiba di Masjidil Haram, hatinya bergetar. Ia tidak pernah melihat tempat seindah ini. Ka'bah berdiri tegak di tengah-tengah lautan manusia, memancarkan keagungan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itu, Rudi merasa bahwa semua dosa-dosanya mungkin bisa dihapuskan. Ia merasa damai, meski hanya untuk sesaat. Namun, saat ia mulai tawaf, rasa bersalah dan dosa yang selama ini ia pendam mulai muncul kembali. Setiap putaran di sekitar Ka'bah terasa semakin berat. Langkah-langkahnya melambat,
dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia merasa dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Apa yang salah denganku? Pikirnya panik. Tapi sebelum ia bisa mencari jawaban, tubuhnya mulai berubah. Wajahnya terasa aneh, seolah-olah kulitnya mengencang, dan kepalanya menjadi berat. Ia meraba wajahnya dan merasakan sesuatu yang dingin dan kasar. Ketika ia melihat bayangannya di lantai marmer, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kepalanya telah berubah menjadi kepala seekor babi. Rudy terkejut, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Orang-orang di sekitarnya tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka terus berdoa, mengelilingi Ka'bah dengan penuh khusyuk, sementara Rudy berdiri di sana, terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Ini hukuman atas dosa-dosaku, pikirnya. Tuhan menghukumku karena mencuri, berbohong, dan menjalani hidup yang penuh dengan dosa. Air matanya mulai mengalir, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Rudy tersungkur di lantai, bersujud di depan Ka'bah. Ya Allah, ampuni aku, isaknya tanpa suara. Ia tahu bahwa semua yang terjadi padanya adalah akibat dari keputusannya sendiri. Dosa-dosanya telah menumpuk, dan kini, di tempat paling suci, semuanya terungkap. Namun, di tengah keputusasaan itu, Rudy merasa ada sesuatu yang berubah. Kepalanya masih terasa berat, tetapi dalam hatinya, ada rasa tenang yang perlahan muncul. Ia mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari dosanya. Di hadapan Tuhan, semua dosa terungkap, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa waktu, Rudy bangkit dari lantai dan melanjutkan tawafnya. Kepalanya masih berbentuk babi, tetapi kali ini, ia tidak peduli. Ia tidak lagi merasa takut atau malu. Ketika tawaf selesai, Rudy berdiri di depan Ka'bah sekali lagi. Ia mengangkat tangannya, berdoa dengan segenap hatinya. Ya Allah, aku datang kepada-Mu dengan segala dosaku. Aku tidak meminta apapun selain ampunan dan kekuatan untuk memulai kembali. Di saat itu, Rudy merasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyentuh hatinya. Kepalanya perlahan kembali seperti semula, dan ia merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Dosa-dosa itu masih ada, tetapi kini ia merasa bahwa Tuhan telah memberinya kesempatan kedua. Rudy tahu bahwa hidupnya di masa lalu penuh dengan kesalahan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa itu. Di hadapan Ka'bah, ia menemukan keberanian untuk memulai kembali, bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahannya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.